Para pemain bertahan yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 menjelang Piala AFF U23 2025 memunculkan harapan yang besar karena kualitasnya yang tak perlu diragukan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, tampaknya tak bakal kerepotan untuk meramu komposisi terbaik di area pertahanan. Ada banyak pemain muda berkualitas yang memiliki segudang pengalaman. Oleh sebab itu, para pemain di sektor bertahan ini diyakini bakal menghasilkan kekuatan mumpuni untuk bisa bersaing di Piala AFF U23 2025, meskipun terdapat beberapa amunisi yang datang dari generasi yang berbeda. Lantas, bagaimana komposisi ideal di lini pertahanan Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2025 nanti? Siapa saja sosok yang bakal dipilih Gerald van den Burg untuk menjaga area ini? Berikut menyajikan ulasannya. Komposisi pemain bertahan. Untuk area bek tengah, Gerald van den Burg tercatat mendatangkan sederet pemain muda potensial yang usianya masih kategori U23. Nama-nama tersebut ialah Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Brandon Skeuneman, dan Rahmat Syawal. 3 nama yang disebut pertama merupakan sosok bek muda yang punya segudang pengalaman. Sebab, mereka semua sudah sempat debut di Timnas Indonesia Senior pada ajang Piala AFF 2024 lalu. Tak hanya itu, ketiganya juga sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Ferrari jadi andalan Persija Jakarta, Arel sempat jadi pilihan utama Bali United, sedangkan Kakang merupakan pemain yang melejit bersama Persib Bandung. Sementara itu, Brandon dan Rahmat, meski belum cukup bermain secara reguler di kasta tertinggi, tetap memiliki potensi yang besar. Namun, mereka harus menyadari ketatnya persaingan melawan 3 nama yang disebut di awal. Amunisi area sayap. Selain nama-nama tersebut, masih ada sederet pemain lainnya yang bakal menjaga area pertahanan, terutama di sektor sayap. Di sisi kiri, setidaknya ada beberapa nama seperti Mikael Tata dan Frankie Misa. Kedua pemain ini sebetulnya datang dari generasi yang sama. Mikael Tata sempat menjadi andalan Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia U19 menghadapi ajang Piala AFF U19 2022. Sayangnya, ketika itu mereka gagal lolos ke semifinal. Sementara itu, Frankie Misa menjadi pengganti Tata saat generasi ini memperkuat Timnas Indonesia U20. Dia sempat mengikuti beberapa kejuaraan, termasuk pada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Adapun di area kanan, Gerald van den Burg memiliki Ahmad Maulana Syarif, Alvarezi Buffon, hingga Dominikus Dion. Bisa dibilang, meski usianya tak terlampau jauh, ketiga pemain ini datang dari generasi yang berbeda. Ahmad sudah jadi andalan ST di Timnas U20 pada periode 2022 hingga 2023. Sedangkan Buffon memperkuat Timnas U20 ketika diasuh Indra Syafri pada 2024. Adapun Dion merupakan pemain baru yang bersinar bersama PSS Sleman musim lalu. Dipasang sesuai kebutuhan. Beberapa pemain bertahan yang dipanggil oleh Gerald van den Burg di area pertahanan ini memang memiliki kemampuan multiposisi yang bisa sangat berguna saat Timnas U23 tampil di Piala AFF U23 2025. Para bek tengah seperti Ferrari, Arel, Kakang, Rahmat, hingga Brandon mampu bermain menjadi gelandang bertahan. Khusus Kakang, dia malah tampil rutin sebagai bek kanan bersama Persib Bandung musim lalu. Sementara itu, Ahmad Maulana Syarif juga bisa bermain sebagai gelandang. Dion malah tampil di banyak posisi ketika memperkuat PSS Sleman musim lalu, baik itu bek sayap, gelandang, hingga winger. Kapasitas semacam ini bisa memudahkan Gerald van den Burg untuk merancang komposisi terbaik skuad Garuda Muda. Apalagi, ada batasan maksimal dalam mendaftarkan pemain untuk Piala AFF U23 2025. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.